Selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas hukum kekuasaan pertama, jangan pernah melampaui atasan. Sekarang kita masuk ke law nomor 2 dari buku The 48, Laws of Power, karya Robert Greene. Ini hukum yang sering diremehkan, padahal diam-diam bisa jadi penyelamatmu. Jangan terlalu percaya pada teman. Belajarlah menggunakan musuh. Kedengarannya kejam, mungkin, tapi di dunia kekuasaan, kepercayaan bisa jadi kelemahan, dan musuh bisa jadi sekutu paling setia jika kamu tahu cara menggunakannya. Teman itu nyaman, akrab, dan terasa aman. Tapi justru karena itulah, mereka bisa menjadi ancaman paling berbahaya. Apakah kamu yakin mereka selalu ingin kamu lebih sukses dari mereka? Kadang, kedekatan menciptakan kecemburuan, bukan kesetiaan. Ketika kita terlalu percaya pada teman, kita lupa satu hal. Mereka juga manusia, punya rasa iri, ambisi, dan mungkin agenda tersembunyi. Sementara musuh justru bersikap terbuka. Kita tahu di mana mereka berdiri. Kita bisa waspada, bisa mengontrol. Musuh yang cerdas ingin membuktikan dirinya. Mereka bisa menjadi pekerja keras, setia, dan lebih berguna dari teman yang merasa berhak. Raja Louis XI dari Prancis lebih memilih mengangkat mantan musuh menjadi penasihat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dukungan di istana. Mereka hanya punya satu pilihan, setia kepada raja. Teman dekat justru sering bermain di belakang layar, merasa aman, dan akhirnya menikam dari belakang. Kita ambil kisah dari dunia bisnis. Howard Schultz, mantan CEO Starbucks, pernah mempekerjakan orang-orang yang dulunya tidak sejalan dengan visi awalnya. Alih-alih mempromosikan teman dekat, dia memilih orang yang pernah berbeda pendapat, namun punya kompetensi tinggi. Hasilnya, tim menjadi lebih objektif dan kritis. Tidak ada rasa sungkan untuk memberi masukan, karena mereka tidak terikat hubungan pribadi yang terlalu dekat. Justru dari situ, perusahaan tumbuh lebih cepat. Kuncinya, profesionalisme dan tujuan bersama. Saat kamu hanya mengandalkan teman, penilaian bisa kabur karena perasaan. Tapi jika kamu berani bekerja sama dengan lawan yang berkompeten, kamu membangun sistem kerja yang kuat dan terukur. Inilah seni berkuasa. Bukan soal nyaman, tapi soal tepat dan efektif. Contoh nyata dalam dunia kerja. Bayangkan, kamu baru dipromosikan jadi supervisor. Teman lama yang sering nongkrong bareng tiba-tiba, kamu ajak kerja bareng. Awalnya lancar, tapi karena merasa terlalu dekat, dia mulai santai. Terlambat masuk kerja, tugas tidak dikerjakan maksimal. Dan saat kamu tegur, dia tersinggung. Merasa kamu berubah setelah naik jabatan. Ini sering terjadi. Teman merasa berhak atas perlakuan khusus. Dan saat tidak diberi, mereka bisa jadi orang pertama yang menjatuhkanmu. Sekarang, bayangkan kamu bekerja sama dengan seseorang yang dulunya tidak terlalu akrab. Bahkan mungkin pernah berbeda pendapat. Tapi kamu ajak kerja bareng secara profesional. Karena dia merasa ingin membuktikan diri, justru dia bekerja lebih keras. Hubungan kalian berubah jadi saling menghargai. Musuh lama bisa jadi rekan terbaik karena mereka tidak merasa punya hak istimewa. Kesimpulan. Teman bisa jadi racun kalau tidak hati-hati. Musuh bisa jadi aset kalau kamu cukup bijak melihat peluang. Di dunia kekuasaan, kesetiaan bukan soal kedekatan, tapi tentang kepentingan yang selaras. Penutup. Dalam dunia kekuasaan, jangan terlalu percaya hanya karena ada ikatan lama. Nilailah orang dari kemampuannya, bukan dari kedekatannya. Musuh bisa menjadi sekutu yang setia jika diberi alasan dan tempat yang tepat. Kekuatan sejati datang dari mereka yang tidak kamu duga, bukan dari mereka yang paling dekat. Di video berikutnya, kita akan masuk ke hukum kekuasaan ketiga yang tidak kalah penting,
dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, kekuasaan bukan hanya soal dominasi, tapi juga soal memahami manusia.